Pelatih Liga Inggris, apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar nama ini? Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Antonio Conte atau Graham Potter? Nama-nama yang tadi kami sebutkan telah dipecat dari kursi kepelatihan. Apakah Anda bisa tebak, siapa pelatih yang mempunyai masa jabatan paling pendek di Liga Inggris? Jika Anda mengatakan Graham Potter, tidaklah salah. Faktanya dia hanya menakodai Chelsea selama 6 bulan. Tetapi, sebelum Graham Potter ada nama-nama yang mempunyai masa jabatan lebih pendek darinya. Inilah nama-nama pelatih yang memiliki jabatan singkat di Liga Inggris. 1. Steve Wigley. Menjelang bergulirnya musim 2004, Southampton menunjuk Steve Wigley sebagai pelatih baru. Sebelumnya, dia berstatus sebagai juru taktik di tim junior. Sebetulnya, ia tak memiliki rekam jejak menangani klub profesional. Minimnya pengalaman itu membuatnya kesulitan untuk membawa timnya bersaing. Setelah 14 laga mengasuh Southampton, Wigley akhirnya didepak dari kursi pelatih. Ia hanya tercatat menangani klub itu selama 107 hari. 2. Les Reed. Sebetulnya, tak ada rekam jejak kepelatihan yang dimiliki oleh Les Reed. Satu-satunya hal yang membawanya ke dunia pelatih hanyalah karena menulis buku. Dia melahirkan The Official FA Guide to Basic Team Coaching. Ternyata, justru buku itu yang membuatnya mendapat pekerjaan sebagai pelatih Charlton Athletic pada 2006. Absennya pengalaman itu memang terbukti ketika ia menangani timnya selama 6 pekan pertama. Sebab, tak ada satupun kemenangan yang sukses diraih dari 7 laga. Akhirnya, ia dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Charlton Athletic. Les Reed hanya tercatat 6 minggu menjalankan status sebagai pelatih. 3. Bob Bradley. Kiprah Bob Bradley bersama Swansea City juga menjadi kisah kepelatihan yang singkat dalam sejarah sepak bola Inggris. Setelah menjabat sebagai pelatih Swansea, dari 11 pertandingan yang dilakoninya di bawah asuhan Bob sangat memprihatinkan. Sebab, hanya 10 poin yang berhasil diraih. Akhirnya, ia terdepak dari jabatannya itu setelah mendudukinya selama 84 hari. 4. Rennie Meulenstein. Meulenstein sebetulnya menjadi salah satu asisten kepercayaan Sir Alex Ferguson di jajaran staf pelatih Manchester United. Namun, saat memulai kiprahnya sebagai pelatih bersama Fulham, ternyata kiprah impresif Meulenstein tak berlangsung lama. Sebab, setelah ditunjuk pada November 2013, dia hanya mampu bertahan selama 75 hari menangani Fulham. Pada Februari 2014, posisinya digantikan Felix Magath. 5. Frank de Boer. Nasib Frank de Boer bersama Crystal Palace pada musim 2017 bisa dibilang tragis. Seusai ditunjuk sebagai pelatih, performa awalnya memang terbilang buruk. Sebab, anak asuhnya menelan 4 kekalahan beruntun. Yang lebih memprihatinkan, Crystal Palace juga sama sekali tak bisa mencetak gol. Akhirnya, setelah sempat menjadi pelatih selama 77 hari, ia dipecat dari Crystal Palace. Posisinya saat itu digantikan oleh Roy Hodgson. 6. Tony Adams. Tony Adams memang memiliki rekam jejak yang cukup memukau sebagai seorang pemain sepak bola. Namun, kiprahnya saat melanjutkan karir di dunia kepelatihan tak semulus yang diharapkan. Salah satu kiprahnya yakni menjadi pelatih Portsmouth pada Oktober 2008, kiprahnya itu hanya seumur jagung. Saat menggantikan posisi yang ditinggalkan Harry Redknapp, ia hanya sempat membimbing anak asuhnya selama 16 laga. Namun, hasilnya terhitung buruk. Sebab, timnya hanya mampu meraih 10 poin. Akhirnya, Tony dipecat dari jabatannya itu setelah menjalani masa kerja selama kurang lebih 106 hari bersama Portsmouth. 7. Claudio Ranieri. Fulham pernah berganti-ganti pelatih sebanyak 3 kali dalam satu musim. Momen itu terjadi pada kompetisi musim 2018. Salah satu pelatih yang saat itu mendapat tugas di Fulham ialah Claudio Ranieri. Ranieri pernah mempunyai kisah yang manis dengan Leicester City, namun soal kiprahnya bersama Fulham, Ranieri harus gigit jari. Sebab, hanya ada 3 kemenangan yang sukses diraih Fulham saat berada di bawah asuhan Ranieri dari total 17 pertandingan yang dijalani. Akhirnya, kebersamaan Ranieri harus berakhir setelah menjabat sebagai pelatih selama 3,5 bulan, atau tepatnya 106 hari. 8. Colin Todd. Colin Todd diangkat jadi manajer Derby County pada Oktober 2002 lalu. Saat itu klub tersebut sedang berada di zona degradasi, tepatnya 1 strip saja dari posisi terbawah klasemen. Todd tak bisa banyak membantu klub itu untuk lolos dari zona degradasi. Apalagi banyak kabar yang menyebut sejumlah pemain kunci akan pindah ke klub lain.
Pada akhirnya, Todd dipecat pada bulan Januari 2003. Total ia hanya menangani klub tersebut selama 98 hari saja. 9. Terry Conner. Terry Conner adalah asisten Mike McCarthy di klub Wolverhampton pada musim 2011 lalu. Setelah Mick dipecat pada Februari 2012, Conner pun langsung naik pangkat. Ia sempat menangani Wolves sebanyak 13 pertandingan. Sayangnya anak-anak asuhnya cuma bisa meraih 4 poin saja dari total 39 poin yang bisa diraih. Wolves akhirnya finish di dasar klasemen dan terdegradasi. Conner kemudian sempat kembali ke perannya sebagai asisten pelatih. Total ia hanya menjadi manajer Wolves selama 91 hari saja. 10. Quique Sanchez Flores. Quique Sanchez Flores ditunjuk sebagai pelatih Watford pada September 2019. Ini adalah penunjukannya yang kedua kali sebagai pelatih klub tersebut. Flores tak bisa menampilkan performa yang apik. Ia cuma bisa menang sekali saja dari 10 laga. Bahkan di laga keduanya timnya dibantai 8-0 oleh Manchester City. Usai keok dari Southampton, Flores akhirnya dipecat dari Watford. Total ia cuma melatih klub tersebut selama 86 hari saja. 11. Nuno Espirito Santo. Nuno Espirito Santo baru saja memenangkan Saudi Pro Cup dan Pro League bersama timnya Al Ittihad. Sebelumnya, dirinya pernah menangani Tottenham Hotspur pada awal musim 2021. Dirinya ditunjuk menangani Tottenham bukan tanpa alasan. Nuno berhasil membawa Wolves mencapai babak kuarter final Europa League, yang merupakan catatan terbaik klub tersebut selama 40 tahun. Rekam jejak Nuno Espirito bersama Tottenham tidak begitu bagus. Dirinya gagal membawa timnya meraih hasil impresif, hanya menang sebanyak 5 kali dari 10 pertandingan Liga Inggris. Usai timnya dihajar 3-0 dari Manchester United, Nuno akhirnya didepak dari kursi kepelatihan Tottenham Hotspur. Total ia cuma melatih klub tersebut selama 4 bulan. Meskipun demikian, masa jabatan yang didapat pelatih asal Portugal itu masih terhitung lebih baik dari pelatih yang kami sebutkan sebelumnya. Jika ada nama-nama lain yang tidak kami sertakan dalam video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun kejadian yang lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.